Di dunia yang bising oleh notifikasi, di tengah hiruk-pikuk yang menuntut kita untuk selalu cepat, ada satu suara yang perlahan mulai menghilang. Bukan suara musik, bukan suara politik, tapi suara halaman buku yang dibuka. Aceh, sebuah tanah yang kaya sejarah dalam makna dan kuat dalam tradisi. Serambi Mekah yang dulu menulis peradaban dengan tinta para ulama, kini perlahan mulai diam. Bukan karena kehilangan kata, tapi karena kata-kata itu tak lagi dicari. Di jantung kota Banda Aceh, berdiri sebuah bangunan yang tenang. Tak ramai, tak hingar, tapi menyimpan lebih banyak suara daripada pasar dan panggung manapun. Pustaka Wilayah Aceh, tempat bagi mereka yang masih percaya bahwa pengetahuan harus dijemput, bukan sekedar di-swipe. Di dalamnya tersimpan lembaran-lembaran usang yang menunggu disentuh. Buku-buku yang menua tapi belum sempat bicara. Ia hanya diam di rak seperti harapan yang dibiarkan membeku. Kita punya tempat untuk membaca, rak-rak yang teratur, lampu yang cukup terang, kursi yang nyaman. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih punya kemauan untuk membaca? Karena membaca bukan sekedar membuka halaman, tapi membuka diri, membuka pikiran, membuka mata hati. Di universitas besar Aceh, perpustakaan tak pernah kosong sepenuhnya. Mahasiswa datang dan pergi, mengetik, menyalin, mengutip, kadang membaca, kadang sekedar mencari halaman yang bisa disalin cepat. Di tengah tuntutan tugas dan skripsi, kita membaca karena harus, bukan karena ingin. Di perpustakaan Universitas Syah Kuala, ribuan judul tersusun rapi, tapi berapa banyak yang benar-benar dibaca hingga tuntas? Berapa banyak yang dipahami, bukan sekedar dilewati? Kita hidup di zaman kecepatan, tapi literasi tidak bisa dipercepat. Ia butuh waktu, ia butuh diam, ia butuh kerendahan hati untuk mendengar kata-kata yang tak berteriak. Di kampus lain, di UIN Araniri, halaman-halaman Al-Quran dibaca dengan tartil. Kitab fikih, tafsir, dan filsafat terhampar di meja para pencari ilmu. Suasana di sana hening, tapi tak pernah kosong. Karena membaca bagi sebagian orang adalah bentuk ibadah, bentuk cinta. Namun, ilmu tak akan hidup jika hanya berhenti di kepala. Ia harus menetes ke hati dan menggerakkan tangan. Membaca harus membawa kita ke jalan amal, bukan hanya sekedar wacana. Tapi, mari kita jujur. Di luar ruang-ruang sunyi itu, anak-anak muda hari ini lebih akrab dengan layar. Kita scroll lebih sering daripada membuka halaman. Kita menelan informasi, tapi lupa mencerna kebenaran. Kita tahu banyak, tapi mengerti sedikit. Literasi kita sedang berperang melawan waktu-waktu yang terburu-buru, melawan algoritma yang menjauhkan kita dari refleksi, melawan kebiasaan hidup cepat tanpa jeda. Namun, di balik itu semua, masih ada harapan. Di pojok-pojok kota muncul komunitas kecil yang menghidupkan kembali semangat membaca. Lapak buku pinggir jalan, diskusi kecil di taman, remaja yang menulis puisi tanpa panggung, anak-anak yang memilih baca buku saat teman sebayanya sibuk mencari validasi digital. Mereka inilah bara kecil yang bisa menyalakan lagi nyala besar literasi Aceh. Karena sesungguhnya literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tapi keberanian memahami. Membaca bukan soal pintar, tapi soal sadar. Sadar bahwa pengetahuan adalah cahaya dan kegelapan tak akan pernah pergi kalau kita berhenti membaca. Aceh pernah menjadi pusat peradaban. Kita punya warisan intelektual dari para ulama, para penyair, para pemimpin yang menulis sejarah dengan pemikiran. Maka, kehilangan semangat baca hari ini bukan sekedar masalah pendidikan, tapi juga luka pada identitas. Dan tugas kita bukan hanya mengeluh, tapi melanjutkan, membangun budaya baru yang menghormati kata, yang mencintai buku, yang meyakini bahwa perubahan tak selalu dimulai dari demonstrasi. Kadang cukup dari membaca satu buku yang mengguncang cara pandang. Di akhir hari kita boleh kehilangan banyak hal, tapi jangan sampai kehilangan arah. Karena membaca adalah kompas dan literasi adalah jalan pulang. Aceh tak akan kehilangan suaranya selama masih ada satu anak muda yang mau membaca buku dan membaca dengan hati. Karena mencintai negeri ini tak harus dengan teriak, cukup dengan membaca dan membiarkan kata-kata bekerja.